Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأصحابه الأخيار على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala imamun al-ali radhiyallahu ta'ala anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji plo rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan pertolongannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia besar kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Barusan tadi di muka saya sampaikan perkataannya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa yang sibuk menuntut ilmu, maka bukan dia yang mencari surga, tetapi surga yang merindukan dirinya. Artinya orang tuh kalau sudah istiqomah dalam ilmu, maka sudah ada jaminan tiket masuk ke dalam surga. Dikuatkan dengan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Surga itu kata Nabi kenikmatannya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Padahal Nabi ini manusia yang hampir setiap hari melihat kenikmatan surga dengan jelas.
Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pernah langsung menginjak surga dengan ruh dan jasadnya ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, kenikmatan surga itu mala ainun ro'at, nggak pernah bisa terlihat dengan pandangan mata kita dunia. Nikmat banget tuh surga itu. Wala uzunun sami'at, dan kenikmatan surga itu dengan apa yang disampaikan dan kalian dengar nih sekarang ini, itu jauh lebih nikmat dari apa yang disampaikan hari ini. Di surga tuh kata Nabi, buat laki-lakinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan wanita-wanita cantik yang jumlahnya itu tidak berbilang. Yang Allah mengatakan inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Inna ansha'nahunna insya'a, akan ditambah setiap harinya untuk laki-laki adalah wanita-wanita yang gak pernah bosan dilihat. Faja'alnahunna abkara, dan wanita-wanita itu tuh setiap hari perawan. Tapi apa yang saya sampaikan sekarang ini jauh lebih indah nanti. Itu kan laki-laki. Buat perempuannya apa? Buat perempuannya ahli surga itu, perempuan-perempuannya itu kata Allah akan dijadikan ratu-ratu bidadari surga. Kata Nabi, di surga itu ada perempuan yang kalau seumpama dia minum, itu airnya akan terlihat mengalirnya. Di tenggorokannya itu, di tenggorokannya air itu akan terlihat jelas mengalirnya itu. Dan para wanita-wanita dunia yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya itu akan dijadikan ratu-ratu bagi mereka. Kemudian bukan hanya itu, Allah berikan kepada penghuni surga dari kalangan perempuan, dari kalangan wanita, mereka akan diberikan perhiasan-perhiasan yang mereka sukai. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras, dzalika mata'ul hayatid dunia. Jadi wanita itu karena di dunianya itu senang sama perhiasan, maka di surganya juga Allah berikan hiasan. Laki-laki karena di dunianya itu senang sama perempuan, maka di surganya juga Allah lebihkan perempuan-perempuan untuk laki-laki. Tapi di surga yang masuk ke dalam surga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah bi ghairi hisab wala azab ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Tetapi sebaliknya, wa man kanatil ma'siyatu fi talabihi, barang siapa yang hidup di dunianya dia enggak taat, tidak mau duduk dalam majelis ilmu, kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang di dunianya dia enggak mau susah untuk taat, dia enggak mau bermujahadah untuk Allah, enggak mau bermujahadah untuk agama, kanatin naru fi talabihi. Jadi dia enggak perlu cari neraka, neraka yang cari dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang tuh dunia ini tempatnya tempat capek. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril. 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semau kamu. Bebas ente mau ngapain aja. Di dunia ini ente mau sholat, mau nggak sholat, mau taat, mau nggak taat, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau ngaji atau nggak mau ngaji,
Mau amal atau nggak mau amal silahkan, tapi nanti ujungnya adalah kematian. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Bebas, lu mau ngapain aja bebas, terserah, selagi masih di dunia. Maka orang yang cerdas itu orang yang berpikir, oh, saya dihidupkan di dunia ini bukan untuk bermain-main dan bersenang-senang dunia, tetapi ada tujuannya Allah ciptakan saya ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan dunia untuk kalian, wa antum khuliqtum lil akhirah, sementara kalian diciptakan untuk akhirat. Dunia ini untuk kita, udah berkhidmat dia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dunya man khadamani fahdamihi. Wahai dunia, barang siapa yang berkhidmat kepadaku, berkhidmatlah kepadanya. Maknanya apa? Orang tuh kalau tujuan dunianya untuk Allah, maka dunia akan ngejar kepadanya. Waman khadamaka fastahdamihi, kata Allah. Tetapi orang tuh kalau tujuan dunianya untuk dunia saja, untuk kamu aja, enggak untuk saya, maka susahkanlah dia. Makanya kenapa nih kita susah, hidupnya susah aja? Karena kita hidupnya bukan untuk Allah. Hidup kita ini bukan untuk agama, sehingga kita diperbudak oleh dunia. Silahkan hidup tuh silahkan, mau ngapain silahkan. Tapi ingat, ujung kita ini semua akan mati. Semua mati, kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Semua akan dibinasakan, semua akan dihancurkan, semua akan tidak ada kecuali Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau antum mau hidup di dunia ini, kalau pengen betul tuh ya udah taat aja udah. Ceritanya tuh dalam Al-Quran, yang taat selamat, yang nggak taat nggak selamat, udah itu aja. Allah kirimkan 124.000 nabi, 313 rasul, ceritanya tuh ke dunia. Tugasnya supaya orang itu taat dan kenal Allah. Jadi antum ini tinggal pikir, di dunia ini ada dua jalan, kata Nabi. Ada jalan aku dan jalannya syaitan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan di dalam hati kalian, tanamkan, ini adalah jalannya Nabi, ini adalah jalanku, ini adalah jalannya Allah, jalannya para ulama. Maka ikuti Nabi, ikuti para ulama dengan basirah yang kuat. Apa tuh basirah? Basirah tuh pandangan mata hati, bukan pandangan mata yang melihat ini, bukan. Basirah tuh kata para ulama, pandangan hati kita terhadap agama tuh harus kuat. Pegang agamanya dengan gigi geraham, gigit dia, sempurnakan dia dengan amal-amalnya baginda Rasulullah SAW. Maka katakan dalam hati kamu, saya ikut Nabi, saya ikut Allah. Orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan predikat langsung dari Allah, sebagaimana Allah memberikan predikat kepada para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Akhirnya apa para sahabat kehidupannya? Walaupun kelihatannya yang kita baca kehidupan para sahabat itu hampir rata-rata kurang dalam hal dunianya, tetapi hatinya tetap merasa cukup. Kenapa? Karena dunia berkhidmat kepada para sahabat. Lihat Sayyidina Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang mengadukan keluh kesahnya karena hutang yang banyak sekali kepada orang Yahudi. Maka begitu beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku banyak hutang nih ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan satu kalimat doa, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siyatik. Terus wa bibadlika amman siwa. Baca itu kata Nabi. Karena punya keyakinan dalam basirah mata hatinya, yakin dengan Nabi, dia baca. Nggak lama setelah beliau datang kepada Nabi, dia amalkan.
2 hari atau 3 hari setelah beliau mengamalkan amalan dari Nabi, tengah malam ada tikus bawa kepingan emas dan memberikannya kepada beliau. Tikus bawa kepingan emas. Itu pun akan datang kepada kita kalau kita punya basirah kepada agama. Syaratnya punya basirah terhadap agama. Jangan sekali-kali dalam hati ragu dengan agama. Jangan. Agama itu solusi hidup. Ya. Jadi solusi hidup itu bukan kita punya mobil mewah, bukan kita punya duit banyak, bukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan solusi hidup adalah orang yang banyak duitnya, berarti Allah nggak adil sama sekali. Bagaimana dengan mereka-mereka yang nggak punya duit? Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan solusi dalam hidup itu adalah punya pangkat jabatan, berarti Allah betul-betul nggak adil, saya katakan di majelis ini. Bagaimana mereka-mereka yang nggak punya pangkat jabatan? Tetapi Allah meletakkan solusi hidup adalah punya keyakinan dalam hati kepada agama secara sempurna. Allah udah bilang, ya dunya man khadamani fakhdamihi. Wahai dunia, barang siapa yang berkhidmat betul kepadaku, dia sungguh-sungguh mencari aku, maka fakhdamihi, berkhidmatlah kamu kepadanya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu menjadi khalifah, termasuk khalifah yang paling lama, hampir 12 tahun. Persia takluk, Romawi takluk, Palestina takluk, Mesir takluk, Yaman takluk, Iran takluk, banyak negara-negara ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Dunia datang berkhidmat kepadanya, masuk ke kota Madinah, tapi beliau menangis. Beliau menangis. Ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Maka beliau mengatakan, kalau seumpama dunia yang datang kepadaku hari ini adalah perkara yang baik, tentu akan Allah datangkan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan zuhud itu termasuk perkara yang dicela oleh Imam Ghazali. Kenapa? Karena dia merasa dirinya zuhud. Iya, zuhud itu termasuk perkara yang dicela. Kemarin muzakarah sama Maulana Said di depan pas beliau ada. Muzakarah tentang ihya, bab zuhud. Zuhud itu termasuk perkara yang dicela. Bahkan ketika kita punya cita-cita dalam agama yang besar, kemarin contohnya Haji Ridho punya cita-cita 200 cabang Al-Fatah, cabang Ar-Ridho. Kalau kata Imam Ghazali adalah itu termasuk dicela. Kenapa? Karena dia nggak bersyukur dengan yang sekarang ada. Emang disabetin hati kita sama Imam Ghazali itu. Maka yang nggak dicela sama Imam Ghazali itu adalah istighna anin nas, nggak butuhnya hati kita sama siapa-siapa, nggak butuhnya diri kita dengan siapa-siapa kecuali Allah tok. Maka di antara pesannya malaikat Jibril yang kedua adalah wahbib man syi'ta fa innaka mufariqahu. Silahkan kamu mencintai siapapun, kamu akan berpisah dengannya. Seorang istri mencintai suami akan dipisahkan dengan kematian atau akan dipisahkan dengan caranya Allah. Seorang suami mencintai istri juga akan dipisahkan dengan caranya Allah. Seorang ibu mencintai anak juga akan dipisahkan. Anaknya akan meninggal dunia, atau nanti anaknya akan pergi pesantren jauh, keluar negeri, akan dipisahkan. Silakan kamu mencintai siapapun, tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Maka kecintaan yang hakiki, kata Nabi, adalah kecintaannya seorang hamba kepada Allah, kepada Sang Khalik, atau kecintaannya Sang Khalik kepada seorang hamba. Kemudian nasihatnya Nabi, nasihatnya Jibril yang ketiga apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Silahkan ente beramal sesuka hatimu, maka setiap amal akan ada balasannya di hadapan Allah. Wa'lam, terakhirnya, anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu anin nas. Ketahuilah, orang beriman itu sudah mulia, teman-teman. Antum nih nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, minum khamr, berzina, punya duit nggak mau haji, punya duit nggak mau umroh, silakan. Kalau antum masih iman, antum masih punya derajat di hadapan Allah.
Silakan. Tapi orang yang beriman tuh nanti di hadapan Allah karena punya derajat. Oh, pertama derajat yang tertinggi orang iman punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi adalah derajatnya para alim. Orang-orang yang punya ilmu agama. Kalau saya nggak jadi alim bagaimana Pak Ustadz? Oh, jadikan anak-anak antum jadi alim. Oh, anak saya nggak ada yang alim, sudah terlanjur dewasa semua. Oh, gampang, antum punya harta, berikan kepada mereka yang sedang belajar agama. Nanti di hari kiamat itu kata Kiai Ubed akan ada seperti orang wisuda. Akan ada pengumuman di dalam wisuda itu seperti wisuda. Maka yang pertama dipanggil adalah orang-orang alim. Yang kedua orang-orang penghafal Quran. Yang ketiga mereka-mereka nggak alim, mereka-mereka nggak hafiz. Itu sampai orang-orang tuh iri kepada mereka yang waktu itu di mahsyar. Man hada? Man zalik? Siapa itu? Perasaan gua kenal dia tuh nggak bisa ngaji. Perasaan gua kenal dia tuh nggak bisa baca Quran. Apalagi jadi alim. Malaikat Jibril mengatakan kepada orang yang iri kepadanya, mereka adalah yang menjadikan anak-anak mereka atau membantu orang-orang di sekeliling mereka untuk menjadi alim dan hafiz. Nabi mengatakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan diri untuk perang, mempersiapkan orang lain untuk perang, berkhidmat untuk perang. Dianya nggak pergi, dianya nggak ngaji, dianya nggak berangkat ke Temboro, tapi mobil HS-nya berangkat ke Temboro. Dianya nggak datang ke pesantren, tapi duitnya setiap bulan datang ke pesantren. Maka orang-orang yang seperti ini nanti pada hari kiamat dia akan disamakan oleh Allah dengan mereka-mereka. Maka beruntung nih Mami, beruntung Pak Haji Ridho, beruntung. Setiap hari ngasih makan santri 25 santri tambah ustadznya lah 7. Nah, kita nih jangan sampai kalah, ya, jangan sampai kita nih kalah dalam urusan dunia, kalah juga dalam urusan agama. Paling nggak ya ada nyerempet sedikit lah. Terus kata Nabi apa? Kata Jibril apa? Kata malaikat Jibril apa kepada Rasulullah? Yang kedua, mulianya orang beriman itu istighna'uhu anin nas. Nggak butuh dirinya dia tuh, di hatinya dia nggak butuh sama siapa-siapa kecuali Allah. Itu loh maksudnya tujuan kita ngaji itu supaya kita tuh punya keyakinan penuh kepada Allah dalam setiap hal apapun. Lewat kita membantu orang. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah kan nggak harus dengan tahajud, teman-teman. Nggak harus kita dengan doa, nggak harus kita dengan berzikir, tidak. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyumnya kamu di hadapan saudara muslim kamu itu adalah bagian dari sedekah. Dan Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak dunia yang rusak nih dulunya. Tahu cerita negara Arab dijajah, ada nggak dijajah? Negara Arab dijajah nggak negara Arab? Mau dijajah apanya? Orang bobrok begitu kehidupannya. Bobrok nggak kehidupan negara Arab dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW? Bobrok banget. Tapi ketika Nabi diutus oleh Allah membawa akhlak yang baik, maka menjadi 2/3 dunia bahkan 1 dunia berkiblat ke Mekah, ke Madinah. Yang waktu itu Madinah aja namanya Yasrib, tempatnya penyakit, sarangnya penyakit. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke tempat itu, langsung Allah rubah seketika menjadi qaryatun munawwaratun, yaitu satu tempat yang memancarkan banyak cahaya. Kenapa? Akhlaknya Nabi. Maka akhlak itu penting, harus kita perbaiki akhlak itu. Ya, akhlak itu ada akhlakul azimah,
Akhlakul azimah itu akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau dicaci, dihina, pokoknya diapain aja itu Nabi tetap mendoakan. Illam takun alayya ghadabi fala ubali. Dia belum tahu. Allahumma gfir li ahli Taif, ya Allah ampunilah orang-orang Taif karena fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak mengetahui. Ini bukan berarti mengecilkan, gimana bahasanya ya? Bukan berarti nabi-nabi yang lain gak punya akhlak, bukan. Akhlaknya sangat sempurna. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kecuali itu adalah yang paling mulia. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika sudah capek berdakwah selama 950 tahun lamanya, beliau angkat tangan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun yang kafir di atas muka, hancurkan mereka semua. Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh nggak punya akhlak dong. Ente jangan begitu cara berpikirnya. Karena khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya ya Al-Quran. Sayyidatina Aisyah ditanya oleh sahabat, ya wahai Aisyah, beritahukan kami bagaimana akhlaknya Nabi. Kata Nabi, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Quran. Di antara akhlaknya Nabi itu yang Allah ceritakan apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Nabi itu dakwah capek siangnya, malamnya suruh sholat. Kalau kita habis capek malamnya tidur. Ente tidur cepet dah, kan tadi pagi udah habis-habisan ente dakwah. Nabi itu enggak. Nabi itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara hamba-hamba Allah yang Rahman itu kata Allah adalah Muhammad. Berjalan tuh santai, nggak mikirin orang lain, diomongin juga bodoh amat, nggak diterima juga terserah, ya kan? Makanya kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau mengatakan ajhalun nas man taraka yaqinan lidhanna indahu linnas. Segoblok-gobloknya orang adalah yang meninggalkan prinsipnya karena ikut-ikutan sama omongannya orang lain. Lu ngapain jual nasi goreng, nggak laku, mendingan jual es. Oh iya juga ya. Ada yang bilang, kok ente jual es teler kok pagi-pagi, buka es teler mah nanti siang menjelang makan siang. Iya juga ya. Nanti kita udah siang, ente kok jual es waktu hujan-hujan, siang hujan ente jual es. Habis jual gorengan, enak mah kayak gini, Indomie. Lu bego lo kayak gitu tuh. Itu bukan kata saya, kata hikam, bukan Ustadz Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Sofan 3 tahun lalu ya Pan ya, datang ke rumah saya bawa bayi, minta ditahnik. Tahu ditahnik itu tahu? Tahnik itu dikasih korma mulutnya itu sunnah tuh. Datang ke rumah saya, ngapain Pan? Pengen minta ludahnya kiai katanya. Wah, saya ini orang banyak dosa Pan. Nggak apa-apa biar barokah. Sekalian minta nama katanya. Laki-laki saya mikir siapa ya namanya. Oh ya udah. Tafaulan. Saya kasih nama Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Namanya itu Pan ya? Ibnu Athaillah. Ya mudah-mudahan jadi Ibnu Athaillah beneran tuh. Tapi bukan As-Sakandari nanti, Al-Kafuki. Iya dong. Itulah siapa namanya? Ibnu Athaillah dari mana? Tuh kalau bayan kok keren banget. Banyak karangan kitabnya, tapi bukan As-Sakandari. Al-Kafuki. Tafaulan dong. Bener nggak? Ngambil barokah. Loh, ngambil barokah itu bagian dari sunnah loh. Para sahabat tuh ngambil barokahnya Nabi.
Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga 40 tahun dipisahkan oleh Allah dengan istrinya bernama Sayyidatuna Hawwaun. Bukan Hawa ya, Hawa ditasdid. Ya, artinya pendamping yang pertama, Hawa. Itu diajarkan doa sama malaikat Jibril, tanya, apa yang kamu lihat pertama kali ketika Allah menciptakan dirimu? Aku melihat di ranting-ranting surga, di pintu-pintu surga bertuliskan Ahmadur Rasulullah. Lah coba ente doa pakai nama itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ketika Nabi Adam sebut nama Nabi Muhammad 3 kali, fahtazzas sama. Ihtazzat itu artinya kata para ulama goncang yang sangat. 7 lapis langit itu goncang, arsy Allah itu goncang. Goncang. Ini ada apa ini? Misal suara ini tidak bagaimana dan tidak seperti apa. Nggak tahu suaranya itu. Begini bunyi suaranya. Ya Adam, kaifa arafta Ahmad walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kamu bisa mengetahui Ahmad sementara aku belum pernah menciptakannya? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku lihat surga itu begitu indah, tapi sangat indah ketika kau melihat nama itu digantungkan di arsy-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya nama itu adalah nabi akhir zaman yang nanti akan hidup, maka aku ampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Itu namanya tafaulan, ngambil barokah. Jadi boleh kita ngambil barokah tuh. Makanya kalau ada air minum di sini, diminum sama Ustadz Evan itu santai-santai perebutan tuh, sampai ribut. Wah, gua duluan tuh. Ngambil barokahnya Ustadz Evan. Apalagi Ustadz Gifari, kalau Ustadz Gifari tuh walaupun Ustadz Gifari tuh. Barokah tuh bukan bagian dari bid'ah, bukan. Barokah itu termasuk bagian dari kesunahannya para nabi-nabi terdahulu. Makanya kenapa kita tuh diperbolehkan, disunahkan untuk bertawasul. Kita ini siapa? Kita ini hamba yang banyak dosa. Kita ini banyak dosa, taat juga kadang-kadang, ya Allah maksiatnya sering. Maka sunnahnya itu sebelum kita doa dulu, tawasul dulu untuk Rasulullah, guru-guru kita, wasilah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya menyebutkan nama guru-guru saya ini barokahnya dapat, sehingga doa kita dikabul sama Allah. Makanya kan di NU itu diajarkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyhada wassalihin wa sahabati wa tamwali ummahatina wa abaina wa abnaina wa banatina wa ajdadina wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hasan Asyadzili, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Abu Rafi'i. Itu maksudnya apa sih? Supaya Allah tuh senang sama kita karena kita nyebut nama orang-orang yang disenangi sama Allah. Dan itu doanya Nabi kan? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuballighuni hubbak. Itu doa Nabi itu. Ya Allah, tumbuhkan dalam hatiku cinta kepadamu. Dan tumbuhkan dalam hatiku mencintai orang-orang yang cinta kepadamu. Dan tumbuhkan dan tanamkan dalam hatiku cinta kepada amalan orang-orang yang mencintaimu. Kayak gitu. Jadi kenapa kita suruh tawasul itu gunanya itu. Maka Nabi Adam itu Masya Allah langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Nabi Muhammad gitu, nggak butuh dengan manusia tuh, nggak butuh. Ente mau ngomong apa terserah. Yang penting gue dalam pelukan Allah. Itu kalau kita baca hikam itu banyak tuh kalimat-kalimatnya Ibnu Athaillah Sakandari itu tentang bagaimana kehidupan kita dekat dengan Allah. Tuh di antara nasihatnya beliau tuh begini nih teman-teman. Siru ilallahi urjan wa makasira. Teruslah kamu berjalan menuju Allah walaupun dalam terpopoh, walaupun kamu dalam tertatih-tatih, walaupun kamu dalam keadaan kamu nggak bisa apa-apa. Urjan.
Walaupun kamu hancur, yang penting kamu dalam ridhonya Allah. Nih ente cuman gara-gara diomongin sama DKM masjid gak ke masjid. Punya masalah sama jamaah masjid, ente kemana gak kelihatan ke masjid? Udah males di masjid itu, udah gak asik orang-orangnya. Kan yang masjid kan punya Allah. Wa makasir, ente gak perlu mikirin kayak gitu-gitu. Siru ilallahi urjan wa makasir. Teruslah kamu berjalan menuju Allah walaupun kamu capek. Ini termasuk nasihat saya sama santri-santri. Capek ngapal Quran tuh Pak Ibu. Sampai ada yang udah capek nangis di pojokan sana. Kenapa? Nggak masuk-masuk ya Allah Pak Ustadz Kiai. Apalagi sekarang Arido ini punya peraturan kalau setiap pagi nggak setoran sabak dipukul 3 kali. Jadi target 10 hari itu harus hafal 1 juz. Alhamdulillah ya, ada target begitu, santri akhirnya terpacu. Ada beberapa santri aja yang nggak bisa setoran untuk ikut target itu. Tapi kan kita terus paksa dia, urjan. Walaupun kamu dalam keadaan capek, terus. Karena di belakang kamu ini adalah Quran. Yang nanti di belakang kamu ini, di kedepannya, kamu akan menjadi orang-orang hebat. Kalau didikan santai, udah terserah yang menghafal Quran, kira-kira ada penghafal Quran nggak? Kalau dulu Ustadz Gifari nggak urjan, nggak capek-capek ngafal Quran, kira-kira Ustadz Gifari jadi hafiz Quran nggak? Nggak bisa jadi hafiz Quran. Nabi itu nggak mikirin siapa-siapa. Nabi itu nggak mikirin orang-orang nggak senang sama beliau, nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridho. Kata Sayyidina Hikam lagi nih, kata Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan ardi rabbaka wa la tubali siwahu wa la takhaf syai'an wa anta fihi mahu. Ardi rabbak, dapatkanlah ridhonya Tuhanmu, wa la tubali siwahu, ente nggak usah peduli sama yang lain. Ini kalau udah ridhonya Allah, udah terus aja jalan. Mau ngaji, mau hujan, nggak hujan, kalau waktunya ngaji, ngaji bukan untuk siapa-siapa, punya buat ente, buat kita ngaji tuh. Saya di sini buat saya yang menyampaikan, teman-teman di depan saya ini untuk teman-teman. Kadang-kadang ngaji nggak ada teman, nggak jadi berangkat. Ente masuk kubur emang sama teman juga, orang sendiri masuk kubur. Masuk kubur tuh sendiri, nggak rame-rame. Emang dikira yang mati tsunami itu juga bareng-bareng masuk kuburnya? Enggak, ditanya tetap sendiri-sendiri. Man rabbuka wa man indahu hadar rajul wa ma ikhwanuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, masing-masing. Walaupun di kuburnya berbarengan, ada suami istri mati, udah dikubur barengan aja biar sama-sama di sono borok. Istrinya taat, suaminya nggak taat, ya nggak akan ketemu. Walaupun di kuburnya bareng, dempet pokoknya, dempet biar dia pelukan bareng-bareng di kuburnya. Di sono mah nggak ketemu. Bahkan bisa jadi musuh di hadapan Allah itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Musuh. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Saya akan jadi musuh sama teman-teman kalau teman-teman diajak kebaikan nggak mau. Kita akan bermusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus wala tubali siwahu. Terus apa kata Ibnu Athaillah? Wala takhaf syai'an, ente nggak usah takut sama apapun, wa anta fihi mahu, sementara antum ada dalam lindungan Allah. Nabi Muhammad tuh ke Taif berapa orang? Berapa orang Nabi Muhammad ke Taif? Berdua. Sama siapa? Sayyidina Zaid bin, siapa Zaid bin Harisah tuh? Siapanya Nabi? Anak angkatnya Rasulullah, yang akhirnya istrinya Zaid bin Harisah ketika beliau syahid maka dinikahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak angkat itu nggak boleh diakui anak, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita ngambil anak angkat di panti asuhan, namanya diganti. Namanya belakangnya pakai nama kita. Kalau perempuan haram loh.
Misalnya kita ngangkat anak perempuan namanya Fatimah, nama bapaknya Kukuh, haram. Fatimah Kukuh Priyanto, haram. Iya, ini maksudnya biar tahu semua teman-teman, karena sekarang banyak kayak gitu-gitu. Sama juga istri-istri yang menisbatkan nama antunna, antum semua ini istri-istri menisbatkan dengan nama suaminya, itu haram juga. Misalnya Pinkan Dani Tan, haram tuh dalam Islam tuh, nggak boleh kayak gitu tuh, haram. Jadi supaya tahu teman-teman, dalam fikih tuh nggak boleh kayak gitu, apalagi dalam ilmu tasawuf. Kalau pengen ngangkat anak ya udah angkat aja, kasih nama Muhammad ya. Kalau laki perempuan misalnya namanya Sayyidah Fatimah, cukup, nggak usah pakai bin Kukuh, bin Sofan, atau enggak bin Arifin, nggak boleh. Kan kayak jadi keren begitu gitu kan. Apalagi di kalangan orang-orang menengah ke atas tuh, artis-artis tuh kan. Adalah beberapa nama yang pakai nama suaminya gitu. Siapa? Ini masuk YouTube sih ya, takut ini. Kayak banyak lah, pokoknya banyak, saya nggak sebutkan gitu kan. Banyak sekali tuh. Itu haram dalam Islam tuh. Jadi kalau pengen angkat anak ya udah, ini saya angkat anak, ya kan, saya biayai. Nanti kalau misalnya ibu bapak mau ambil, jangan diakui, nggak boleh. Ya, apalagi pakai nama binti dari panti asuhan diambil. Fatimah binti siapa gitu, binti Kukuh, binti Agung, nggak boleh. Paham di sini ya? Maka Rasulullah ketika Sayyidina Zaid bin Harisah wafat, akhirnya Rasulullah menikah dengan mantan istrinya Zaid. Itu rame tuh di Madinah tuh. Rasulullah menikahi anak angkatnya. Rame di Madinah, maka turunlah ayat, lupa ayatnya tuh yang dicari Ustaz Kifari itu. Di surat An-Nur. Allah membela Nabi. Nah, itu menjelaskan bahwasanya nggak boleh kita mengakui anak angkat sebagai anak. Seperti itu. Apalagi sampai menisbatkan nama dirinya dengan nama kita, nggak boleh, itu haram hukumnya. Dua orang, apa Nabi takut? Nggak takut. Padahal satu kampung Taif itu semuanya nggak suka sama Nabi. Tapi Nabi itu karena wala taqaf syai'an wa anta fihi mahu. Saya mau udah punya Allah, selesai masalah saya udah. Tenang aja udah. Wala taqaf syai'an wa anta fihi mahu. Pulang dari Taif santai juga, jalannya nggak buru-buru. Santai karena punya Allah. Itu loh basirah tuh, itu maksudnya basirah tuh. Basirah tuh kemantapan dalam hati kepada agama, tuh namanya basirah. Makanya kan Allah bercerita dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan semua masalahnya, akan dikeluarkan masalahnya, dan Allah akan berikan rizki yang gak disangka-sangka. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, Allah akan cukupi kehidupan kamu. Artinya nggak pusing, nggak stres, nggak stres. Ada ketemu ayatnya? Apa ayatnya? Oh, surat Al-Ahzab, coba buka surat Al-Ahzab. Nanti langsung dibaca. Paham ya di sini ya? Wala takhaf syai'an wa anta fihi mahu. Terus menuju Allah walaupun kamu dalam keadaan tertatih, walaupun kamu dalam keadaan Kalau capek wajar nggak manusia? Wajar. Tapi hebatnya Nabi itu udah capek siangnya, malamnya diperintahkan oleh Allah, walladzina yabituna rabbahum sujjadan wa qiyama. Muhammad, ente kan udah capek siangnya tuh, malamnya udah ente tuker rasa capek ente itu dengan ibadah, dengan sholat. Dan Nabi itu sholatnya nggak kayak kita. Rokat pertama Al-Kausar, rokat kedua Al-Kausar. Yang lebih kacau lagi, rokat pertama duduk nggak pakai surat, rokat kedua duduk nggak pakai surat. Ya masih mending sih daripada iya masih mending. Tapi yang bagus lagi yang nggak gitu juga Ustadz gitu. Ya, kalau dibilang mending sih mending lah. Aman lah ya.
menghidupkan waktu malam untuk amal. Karena Allah tuh senang di waktu malam. Allah tuh senang sama hambanya di waktu malam yang mau bermunajat kepadanya. Apa ayatnya? Ulang coba. Yang satu ayat dong. Pakai mix. Pakai mix. Falamma qada Ayo, Ustaz Gifari baca sama artinya Ustaz. Artinya hilang. Akhirnya di copy paste, bukannya di AI. Artinya siap kokoh. Ayo, artinya nanti kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidun minha waqra zawwajnaka likay la yakuna 'alal mu'minina haraj لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Artinya coba artinya. Allah. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, yaitu Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkannya demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Itu dari ayat itu nggak boleh kita mengakui anak angkat sebagai anak kandung kita, haram. Kalau anak angkat punya istri, kemudian anak angkat kita yang laki-laki yang meninggal, kita boleh menikah dengan mantan istrinya anak angkat itu. Yang kedua, ayat itu nggak boleh menisbatkan nama anak angkat dengan nama kita, apalagi perempuan. Yang ketiga, seorang istri nggak boleh menisbatkan nama suaminya disambungkan dengan nama dia. Tadi pingkan danitan tuh haram hukumnya, nggak boleh dalam Islam. Ya, ini harus tahu nih, karena ini berkaitan dengan agama. Nggak boleh itu kayak gitu. Wallahu a'lam. Jelas ya, insya Allah ya. Ajnabi banget. Bukan mahram. Anak angkat bisa menjadi mahram, yaitu masuknya ke persusuan. Artinya gini, Mbak Pingkan ngangkat anak laki-laki dari panti asuhan, usia belum genap 2 tahun dan dia masih menyusu, sementara Mbak Pingkan juga masih menyusui anaknya sendiri. Maka anak angkatnya itu menjadi mahram buat Mbak Pingkan, menjadi mahram buat Ai. Seperti itu. Itu namanya mahram sebab rodoah. Mahram kan dibagi menjadi berapa? 3. Ada mahram sebab nikah. Pertama mahram sebab nasab, mahram sebab nikah, mahram sebab rodoah. Mahram sebab nasab wa in ala wa in asfala, ke atas ke bawah. Ke atas kita sama nenek kita uyut semua terus itu mahram. Ke bawah juga sama. Kita punya anak kita nikah, punya cucu terus ke bawah tuh. Itu mahram ke bawah. Atau enggak ke samping. Kita punya adik kita punya anak, keponakan terus ke bawah tuh.
Itu mahram sebab nasab jelas. Yang kedua mahram sebab nikah. Itu mahram sebab nikah wa in ala, hanya ke atas, bukan ke samping. Kita dengan mertua kita yang perempuan, dengan neneknya istri kita, ya, sama adiknya ibu mertua nggak boleh, nggak mahram. Jangan ente habis wudu salaman sama uwa atau bibinya istri, haram, batal. Jadi mahram sebab nikah itu cuman ke atas, nenek, apalagi uyut, ke atas lagi buyut, canggah, apalah nama-namanya ke atas itu. Apa udel-udel. Terus yang ketiga mahram sebab persusuan, yaitu anak yang belum genap usia 2 tahun. Perhatikan ini, anak yang belum genap usia 2 tahun kita ambil dan nyusu di susunya pakai air ASI-nya istri kita dengan 5 kali sedotan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu udah jadi mahram. Tapi dia mahramnya cuma cukup di keluarga kita. Ke atas ke bawah dia nggak mahram. Tapi kita nggak boleh nikahin dia, maksudnya jadi wali. Kamu kan udah mahram bapak, udah aman. Pas dia mau nikah, misalnya namanya Fatimah, mau nikah namanya sama Sadam gitu, kan dia nggak tahu bapaknya di mana, maka dia ngangkat wali majbur, wali hakim, anterin dia ke KUA. Dia yang sendiri bilang, saya atas nama Fatimah mengangkat Bapak Muhtadudin menjadi wali nikah saya sekarang. Udah, nanti saya gini, wahai Sadam, saya nikahkan kamu dengan Fatimah yang telah mewalikan, yang telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya, udah selesai. Jadi cukup, qabil itu udah cukup. Ini kadang-kadang saya terima nikahnya Fatimah binti Sadam dengan mas kawin seperangkat alat sholat gini-gini, wah lama, nggak sah, kelamaan nggak sah. Cukup qabil tuh, makanya paling enak tuh saya nikahkan kamu dengan putri. Kalau putrinya ada 5, sebutin namanya, jangan nakiroh. Kita punya putri 5 misalnya, maka sebutin ya siapa yang mau dinikahkan. Misalnya Fatimah, saya nikahkan kamu Sofan dengan putri saya bernama Fatimah dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya, selesai. Udah. Kadang-kadang itu nggak ada sebutan nama pengantin perempuan, nggak sah. Kata siapa lu nggak sah lu? Makanya ngaji bro. Ya, ini kadang-kadang sah itu nggak perlu juga, udah. Ya kan, dalam fikih itu yang sebenarnya ketika ijab dengan qabul tuh wasol, nggak perlu sah nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Udah langsung aja doa, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair. Allahumma alif qulubuhuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wah. Tinggal gitu aja. Jadi sebenarnya nikah tuh gampang banget. Rukun nikah ada 5. Yang pertama pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ijab, qabul, wali. Ijab, qabul, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ijab, yang ketiga qabul, kemudian wali, yang kelima saksi. Sunnahnya nikah apa? Mahar. Siapakah wanita yang paling baik? Wanita yang paling baik adalah aisaru mahriha, yang memudahkan urusan maharnya. Jadi kalau perempuan nih yang belum nikah, didatengin sama calon suaminya dengan membawa agamanya, jangan tanya penghasilannya berapa. Saya siap nikah sama kamu, yang penting kamu bawa saya dalam agama. Ya Bang. Jangan ditanya bulanannya berapa, jangan. Kata Sayyidina Abu Bakar, idza tazawwaja imra'atun fanzur ila ahiha wa abiha
Kalau kamu ingin menikah, wahai anak muda, maka lihat bapaknya siapa, kakak laki-lakinya siapa. Bapaknya nggak jelas, jangan dinikahin. Kakaknya juga nggak jelas, jangan. Lihat bapaknya, bapaknya kiai, kakaknya kiai juga, ya udah maju. Tapi dia kan membawa agama, ya kan? Apalagi nikah sama anaknya kiai, wah, harus ngerti. Terus buat laki-laki yang bagaimana? Buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu kata Nabi yang membesarkan urusan maharnya. Mentang-mentang kata Ustadz ngaji barusan, kamu nih harus jadi wanita soleha, nggak usah minta mahar banyak-banyak. Emang lu nggak punya duit aja? Kere. Ini ngaji saya jangan ngantuk nih, ngaji saya nih. Gue takutnya kalau ngantuk jadi dalil. Kata Ustaz Adut kemarin ngaji, wanita yang baik adalah wanita yang tidak menyusahkan urusan mahar calon suami. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah si perempuan juga ngaji. Lu tahu nggak laki-laki yang baik siapa? Yang membesarkan urusan maharnya. Iya. Kalau bilang begitu berarti nggak punya duit orang itu. Malah Nabi itu nikah sama Sayyidatuna Aisyah, kata Gus Yusuf maharnya hampir 4 miliar. Maharnya Nabi itu 4 miliar. 4 M nikah maharnya Rasulullah ke Sayyidatina Aisyah, ke Sayyidatina Khadijah. Nabi itu kalau dalam pernikahan yang nggak ada mahar yang ecek-ecek. Karena istri kita ini adalah calon pabriknya anak-anak kita. Masa maharnya nggak lebih mahal daripada motor ente yang Supra Getter itu? Supra Getter 2,5 juta. Mahar calon pabriknya anak-anak soleh cuma 900.000. Mahar tuh boleh diutang. Mahar tuh boleh diutang, mahar tuh boleh. Jadi gini, qabil tu nikah wa tasbiha bil mahril mazkur naqdan. Saya terima nikahnya kamu dengan mas kawin tersebut dibayar nanti utang. Boleh kita nyicil. Tapi kalau nyicil dalam fikih jangan hubungan badan dulu sampai dibayarkan maharnya. Atau enggak boleh berhubungan badan tapi setengah. Ente bisa setengah ya. Ini saya bicara ilmu loh, bukan bicara ngawur loh. Ya, mahar boleh dibayarkan dengan hutang, nakdan. Ya. Kalau halan kontan, kalau nakdan hutang. Tapi dalam fikih kalau mahar belum selesai, maka si istri boleh nggak ngasih dulu. Kalaupun boleh ngasih tapi setengah aja. Hah? Oh, beda kalau ikhlas. Kalau ikhlas beda. Tapi sebenarnya secara agamanya jangan hubungan badan sampai maharnya diselesaikan. Mumet kukuh. Ya makanya kumpulin duit dari sekarang. Dijaga istrinya, kata Nabi, ma akraman nisa illa karim wal ahannahunna illa laim. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang memuliakan istrinya. Manusia yang paling hina adalah manusia yang tidak menghargai istrinya. Ya, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Ingat, jangan sampai kalian di ngajiplo baik sama orang lain tapi nggak baik sama istri. Manja, istri tuh dimanja dengan kalimat-kalimat yang kalian tuh Masya Allah, kamu tuh cantik banget. Ya, kadang-kadang kita nggak ada komunikasi sama istri, nggak punya adab, kita yang juga sama istri. Akhirnya istri juga nggak punya adab sama kita. Iya, karena apa yang kalian lakukan itu yang akan dilakukan oleh istri kalian. Ya, kalau kalian bisa kenapa kita tuh nggak bermesra dengan istri, tidak tumbuh rasa cinta dengan istri karena kita nggak bisa menjaga pandangan mata. Sehingga Nabi mengatakan orang yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, Allah cabut 2 kenikmatan.
kenikmatan dalam ibadahnya, kenikmatan bersama dengan istrinya. Makanya kata Nabi tuh, orang yang sudah pernah berzina kalau dia nggak tobat tuh nggak bisa merasakan nikmatnya berhubungan dengan istri. Waliyauzubillah min zalik. Dijaga pandangan mata kita, dijaga. Karena pandangan mata ini kata Nabi lebih tajam daripada busur panah. Betul-betul dia tuh pandangan mata tuh. Pahamnya di sini ya. Berkhidmat kita kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, terutama pada keluar. Angkat tangan yang kemarin Muharram neraktir keluarganya, angkat tangan. Angkat tangan dong. Oh, insyaallah. BRJ wajib. Yang lain nggak neraktir istrinya, yang lain? Hah? Kan udah ngaji di sini. Yustahabbu fihi at-tawsi'atu 'alal iyali wal fuqara'i wal masakin min ghairi takallufin fa yakuffu an zulmihi. Disunnahkan pada tanggal 10 Muharram at-tawsi'atu 'alal iyal, melapangkan rizkinya untuk istrinya. Ya, dibeliin emas nggak istrinya? Mbak Mala dikasih apa sama Ustaz Evan? Uang. Wah, alhamdulillah. Aman ya. Insyaallah ya. Fa illam yajid syai'an. Terus yang ngasih uang sama ini sama ngegoda. Fa illam yajid syai'an falyuwasi khuluquhu katanya. Kalau kamu tidak punya harta untuk memberikan harta kepadanya, maka rayu dia dengan rayuan mautmu. Siapa yang kemarin? Ayo, Sopan bilang apa sama istri? Oh. Enggak, gue bingung. Mas tinggal bilang aja malu sih. Ya. Terus istri gimana? Gitu. Ustadz Kuku ngapain Ustadz Kuku? Hah? Ustadz Kuku malu tuh. Nggak berlaku untuk yang pacaran ya. Yang pacaran kalau nggak goda malah dosa. Kata Kiai Fatah, orang tuh kalau maksiat, apalagi pacaran, yang dosa bukan yang pacaran. Bapak ibunya dosa, kakeknya dosa, uyutnya dosa, terus ke atasnya dosa. Jadi yang punya pacar putusin sekarang. Putusin. Kalau enggak besok nikah. Ya, nikah nggak usah ribet-ribet, udah. Aulim walau wisyatin kata Nabi. Ya, senanglah dengan pernikahan kamu, tunjukkanlah kesenangan kamu dalam pernikahan walaupun hanya memotong seekor kambing. Kalau kambing kemahalan, motong ayam aja, makan nasi uduk, beres. Jangan pacaran aja, apalagi pura-pura dilapisin dengan agama. Besok jangan lupa puasa Muharram kamu, bangunin aku sahur ya. Ada perkataannya siapa itu, saya lupa itu. Perkataannya seorang ulama itu, nih, akbarul kabair az-zahirah wal batina angtal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna al-akhirah. Termasuk dosa dari dosa-dosa yang besar, baik zahir maupun batin, adalah kamu bermaksiat urusan dunia tapi dilapisi agama. Ya kayak gitu tuh. Nanti jangan lupa ya Beb, besok bangunin aku sahur. Aku mau tahajud, kita sama-sama doa. Kentut. Kata Nabi, perhatikan nih. Lam aro lil mutahabbina qablan nikah. Aku tidak pernah melihat cinta yang sesungguhnya kecuali setelah menikah. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, aku mencintaimu apa adanya, gua mah lebih percaya perkataan Nabi. Kata Nabi, kalau ada orang yang mengatakan cinta kepada perempuan yang belum dia nikah, itu bullshit. Bahasanya bullshit itu, udah kata Nabi udah. Apalagi cuman di WhatsApp, aku sayang kamu, segala macam, itu bullshit semuanya itu. Saya mah lebih percaya Nabi, pokoknya udah. Kalau Nabi udah bilang begitu, berarti cinta sesungguhnya adalah setelah pernikahan. Apalagi kalau sekarang, buktikan kalau kamu cinta sama aku, berikan apa yang kamu
menjadi apa? Menjadi permata kamu gitu misalnya. Akhirnya hubungan badan, zina, na'udzubillah min dzalik. Itu bukan cinta namanya. Merendahkan dirinya sendiri, ya enggak, Bang Adit? Tobatin Bang Adit ya. Hati-hati. Jadi nggak ada namanya bilang-bilang cinta, bilang-bilang sayang, bilang-bilang aku kangen kamu sebelum nih. Itu kata Nabi, itu bullshit, tipu semuanya. Itu udah Nabi bilang, bukan kata saya. Kalau udah mengatakan saya terima nikahnya anak bapak, atau enggak kobil tuh nikah, baru aku cinta sama kamu. Makanya bingung kalau ada orang bilang mau pacaran dulu lah supaya tahu karakternya. Enggak, malah justru itu malah menghancurkan kehidupan ente sebelum pernikahan. Ya, kita kan pengen punya anak soleh, masa diawali dengan pacaran? Nabi Ibrahim tuh pengen punya anak soleh tuh, kata Kiai Uzairon, berdoa pengen punya anak soleh 20 tahun sebelum nikah. Rabbi habli minas solihin. Udah ente nikah aja, kan baru kenal kita, masa langsung nikah, kan nggak tahu karakter bagaimana. Itu mah gaya-gaya Yahudi kayak gitu mah. Udah pokoknya kalau ini mbak-mbak yang sebelah sini nih yang belum pada nikah nih, kalau udah punya jodohnya segera nikah ya, insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Kata Nabi, siapakah wanita yang baik? Khairun nisa ikumul afifah. Sebaik-baiknya wanita adalah yang bisa menjaga dirinya. Ya, yang dia nggak chattingan lewat WhatsApp, LINE, Telegram, kemudian DM-an lewat IG, TikTok, nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Kalau ada DM-an kayak gitu, berarti antum bukan termasuk wanita yang baik menurut Nabi. Ya, laki-laki juga sama. Kalau diawali dengan DM-an, ya kan. Nah, apalagi chattingan TikTok, ujung-ujungnya ketemuan, makan bareng. Waliya'udzubillah min zalik. Terus siapa lagi? Khairun nisa iman tasurru idza nuzirat, kata Nabi. Sebaik-baiknya istri adalah yang enak dipandang sama suaminya. Jadi ibu-ibu di sini, kalau suaminya datang harus cantik. Kalau suaminya pulang dari kerja harus cantik. Maka harus jadi wanita yang terbaik. Wah, kuku bikin video. Karena kemarin curhat, Ustaz ada di rumah enggak? Kenapa? Mau curhat sedikit nih. Saya ulangi nih, nanti saya ulangi nih. Nabi SAW bersabda, wanita, istri yang baik, istri yang cantik, istri yang soleha adalah khairun nisaikum man tasurru iza nuzirat. Sebaik-baiknya istri yang solehah, kata Nabi, adalah yang enak dipandang sama suaminya. Ya, yang solehah seperti itu. Yang kedua apa? Yaitu khairun nisaikumul afifah. Sebaik-baiknya istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Nggak boleh menceritakan aib dirinya kepada siapapun. Ya, hatta kepada orang tuanya, atau menceritakan aib suaminya. Maka kata para ulama, di sini menjaga harta suaminya juga harus dijaga. Insya Allah. Semoga Allah terima kita semua. Dah, ada pertanyaan nggak? Baik, Mbak Pinkan dulu, Mbak Pinkan. Nggak, ininya mati itunya. Coba pakai itu, bisa nggak? Ya udah. Ya. Berarti utang, berarti si laki masih utang sama si perempuan karena uang mahar itu udah haknya si istri. Hak. Jadi kalau si misalnya, iya, nggak boleh. Uang mahar nggak boleh dipakai suami walaupun hanya Rp1.000. Kalau seumpama uang mahar diminta sama suami, maka suami hutang kepada istrinya. Jadi ibu-ibu yang kemarin dipinjam uang maharnya sekarang tagih, itu utang. Utang itu harus dibayar.
Kalau misalnya suami nggak bayar, nanti matinya dia nggak akan sampai kepada Allah. Iya, iya. Walaupun untuk kebutuhan, kecuali gini, Mbak Pinkan. Tapi mungkin ini nggak Mbak Pinkan ya Kodani ya. Nggak mungkin dong kalau Mbak Pinkan nih Kodani ya, nggak mungkin. Pih, yaudah nih pakai duit aku aja nih. Pakai mahar ini aja kamu jual di emas. Terus bagaimana? Udah aku itu aman. Tapi kalau misalnya Kodani ngomong jual dulu mahar kamu, boleh nggak? Itu utang tuh Kodani, walaupun dengan kalimat bukan utang. Saya juga dulu gitu waktu zamannya Daniel pas akikahan ngejual emasnya Umar, tapi udah selesai sekarang. Utang, dan itu utang banget tuh Mbak Pinggang, utang. Artinya suami-suami di sini yang dulu-dulu pernah pakai uang mahar istrinya, besok ganti. Karena itu adalah bagian dari Nabi SAW tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang, walaupun itu suami sendiri, apalagi resepsi kayak gitu. Aman ya? Ya. Apa Ustadz Gifari? Melanjutkan yang tadi perkara anak angkat. Ya. Artinya itu kan bukan mahram saja. Bukan. Berarti kan berlaku juga dia kalau meskipun dari bayi diasuh juga tetap aja nanti kalau anak cewek yang diasuh. Jadi ke orang tua bapaknya kan, Oh iya. kalau dia salaman bersentuhan itu kan dosa kan? Dosa. Terus sama hukum warisnya gimana? Oh iya, baik. Anak angkat itu nggak dapat hukum waris. Hukum waris itu jatuh sama anak nasab, mahram sebab nasab dengan mahram sebab nikah. Itu aja. Jadi kalau punya anak angkat udah sayang banget, itu mendingan diwasiatkan. Kalau dihibahkan kasih ya keenakan. Kalau wasiat itu hanya sepertiga, kalau hibah bebas gitu. Anak angkat itu nggak dapat warisan ya, ingat, anak angkat tidak dapat warisan, tidak mahram dengan bapaknya. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki nggak mahram dengan ibunya. Kalau anak itu kita rawat dari bayi, terus dia sudah head, maka bapaknya Mas Arifin sebagai orang tua angkat haram berjabat tangan sama itu anak. Dosa, kan bukan mahram. Nah, jadi kayak gitu, Syabbi balik. Kalau nggak ada wasiat, artinya kan biasanya nggak punya anaknya orangnya. Iya. Berarti yang apa namanya ya ahli warisnya yang lain berhak untuk. Kalau dia iya. Kalau dia nggak punya siapa-siapa, keluarganya dia orang kaya raya tapi nggak punya siapa-siapa. Tapi dia tajir melintir, maka itu diberikan limaslahatil muslimin. Hartanya buat orang muslimin, bukan untuk anak angkatnya. Jelas ya? Anak angkat gak dapat warisan sedikit pun. Anak angkat kalau misalnya sayang sama dia, kasih aja wasiat. Saya wasiatkan harta saya untuk kamu. Nah, wasiat itu hanya sepertiga, kalau hibah boleh banyak. Jelas ya? Yang paling enak itu yang punya anak laki-laki tuh. Mami itu udah enak banget, nggak kemana-mana hartanya, jatuhnya ke Devian Mikola saja, ya udah seperti itu. Kalau seumpama Haji Ridho meninggal dunia, yang dapat bagian Mami 1/8 dari hartanya Mas Ridho, Bapak 1/6, Ibu 1/6, ibunya Mas Ridho, bapaknya Mas Ridho, sisanya apa? Asobiahnya Mikola sama Devian, udah. Mau keluarganya Haji Ridho datang ke Jakarta, paman-pamannya, om-omnya datang, nggak dapet sama sekali. Kenapa? Mama sama Devian udah di depan, udah tegak. Beda kecuali Haji Ridho nggak punya anak laki-laki, itu bakal kemana-mana tuh hartanya tuh. Hartanya Haji Ridho tuh. Siapa yang dapat? Ya keluarganya Haji Ridho. Kalau mami yang meninggal, ya keluarganya mami. Ya. Seperti itu, ya kan? Bagaimana ayatnya? Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu fa illam yakul lahu waladun wa warisahu fali abawahu fali ummihis sulus. Jadi kayak gitu. Pokoknya teman-teman yang punya harta banyak, ada anak laki
nggak usah takut, udah. Nggak usah takut. Teman-teman yang punya harta banyak, nggak ada laki, buru-buru bikin surat hibah. Daripada ribut nanti. Dan termasuk salah satu ilmu yang dicabut pertama kali oleh Allah adalah ilmu waris. Jadi sekarang orang menganggap waris itu nggak adil, hukum Allah tuh nggak adil. Jadi sekarang orang tuh pokoknya ini gua ngurusin bapak, walaupun gua anak terakhir perempuan, gua harus banyak hartanya. Ngerasa tahu dirinya udah ngurusin orang tua, kan gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang punya anak laki-laki dan bikin lagi lah kalau belum punya anak laki-laki. Ya nggak, Mas Arifin? Ya, betul, siap ya. Nah, kalau jenengan Haji Alvin buru-buru bikin surat hibah. Udah ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Ya muyassir asir 'alaina kulla 'asir wa la tu'asir kulla kasir hajatuna ilaika kasir. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan sil kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa kulli walidina rabbi wa mauludina bi wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba auji Quran sa wal muslimina ajma' amin rabbi asma' wa juddan la biktisabim minna bil Mustafa Rasuli na'adha bi kulli salih sallallahu wa sallam rabbi alayhi antal habbi wa alihi was-sahbi ila al-mashi as-sahbi walhamdulillah Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin nih.